Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku di rumah, siswa-siswi sekecamatan Babakan Ciparai, yang mudah-mudahan hari ini diberikan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai siswa-siswi yang nanti akan menjadi generasi penerus para ulama amilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Pesantren Ramadan, persembahan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kecamatan Babakan Ciparai. Baik, insya Allah pada kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tapi sebelum kita menginjak kepada materi, kita akan tadarus terlebih dahulu agar puasa kita dijadikan puasa yang banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membacakan surat Ad-Duha bersama-sama. Silakan disiapkan Al-Qur'annya, atau kalian bisa saksikan di layar HP kalian. Kita mulai ya. Ikuti Bapak atau bersama-sama bareng dengan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anakku, walaupun kita hanya membacakan surat Ad-Duha satu balikan, mudah-mudahan itu bernilai ratusan bahkan ribuan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja kita panggilkan dua orang narasumber yang akan kita gali ilmunya pada kesempatan pagi ini. Untuk itu, kepada dua orang rekan Bapak persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak, bersama Bapak kini sudah hadir dua orang narasumber yang insya Allah akan menemani pagi kalian di acara program pesantren Ramadan ini. Baik, sebelum kita membahas kepada penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Bisi nanti kalian di jalan ketemu dengan dua orang yang tampan dan rupawan ini, kalian langsung saja menegurnya dengan sebutan namanya. Baik anak-anak, tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja kita berkenalan dengan kedua narasumber. Silakan. Assalamualaikum anak-anak, nama Bapak Denny Nurman Salam, guru PAI SDN 058 Babakan Ciparai. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum anak-anak, nama Bapak Dadan, asal dari SD Saluyuk. Ya, terima kasih Pak Dadan dan Pak Denny. Kalau sepintas kita lihat, Pak Denny ini mirip dengan Jackie Chan anak-anak ya. Terima kasih Pak Denny sudah hadir di acara pesantren Ramadan. Anak-anak yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa pada dan Pak Denny.
Yang membatalkan pahala puasa itu tentunya banyak. Ada beberapa. Mungkin Pak Dadan, Pak Denny bisa dibahas satu persatu. Silahkan. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum disengaja, Pak. Makan dan minum yang disengaja. Kalau makan dan minumnya tidak disengaja, Pak Den, itu bagaimana hukumnya? Contoh misalkan ada seorang anak yang pulang mengaji, dia tiba-tiba tanpa sadar refleks lihat air langsung dilebuk, Pak Den. Itu bagaimana? Kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Atau mungkin contoh yang lainnya, ketika di tengah hari seorang anak misalkan dia kumur-kumur, akan tetapi kumur-kumurnya itu dia ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tenggorokannya, itu seperti apa, Pak Den? Kalau istilahnya itu disadari bahwa hal itu tidak diminum, tidak disengaja, itu tidak batal kalau tidak disengaja. Beda lagi dengan kalau hal itu disengaja. Ya, jadi pada dasarnya yang membatalkan itu adalah yang disengaja. Seperti barusan kumur-kumur juga walaupun tertelan itu tidak apa-apa. Berbeda halnya dengan ketika kalian berkumur-kumur menggunakan teh kotak. Itu adalah sangat membatalkan puasa. Itu yang pertama. Selanjutnya, apalagi yang dapat membatalkan puasa? Ya, baik anak-anak. Untuk yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa itu yaitu muntah dengan sengaja. Di sini ada kata sengaja. Jadi di sini ada unsur kesengajaan seorang anak ingin batal puasanya. Itu misalkan kita udah nggak kuat lapar tapi takut dimarahi sama ibunya atau sama ayahnya. Makanya dia punya inisiatif, saya supaya muntah gimana ya agar saya bisa makan. Nah, akhirnya mungkin karena itu mungkin mencari barang sesuatu ke mulutnya dicium supaya dia merasa pusing, akhirnya dia muntah. Nah, setelah muntah akhirnya dia bilang sama ibunya, "Bu, saya muntah." Nah, akhirnya ibu pun menyuruh dia berbuka puasa. Nah, itulah unsur kesengajaan. Apabila tidak disengaja maka tidak akan membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti misalkan kita dalam perjalanan, karena pusing dalam perjalanan, suka ada yang mabuk dalam perjalanan, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Silahkan puasa dilanjut kembali. Mungkin itu aja. Luar biasa, Pak Dan. Lalu Pak Dan, bagaimana dengan seorang ibu hamil yang ketika mengalami masa-masa ngidam itu suka ada mual kemudian muntah? Apakah itu juga sama membatalkan puasa atau tidak? Nah, itu mungkin ibu yang ngidam itu kan namanya tidak sengaja ya. Tadi ada yang sengaja, ada pun yang tidak sengaja. Karena itu unsurnya tidak sengaja, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Maka diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya kembali. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga. Silakan Pak Denny. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Haid ini adalah keluarnya darah parji yang menandakan sebagai siklus bulanan. Jadi wanita ini alat reproduksinya sudah siap kalau terjadi kehamilan. Baik, itu anak-anak ya, proses haid atau menstruasi dari wanita. Namun pada ini mungkin biasanya yang haid atau menstruasi ini ada batasan umur tertentu. Biasanya ini di umur berapa pada di wanita? Biasanya kalau untuk sekarang ya, jadi ada kelas 5 ataupun kelas 6 itu sudah menstruasi. Ya, mungkin karena pengaruh dari makanan, pengaruh banyak hal lah. Jadi mungkin untuk anak-anak sekarang kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai ada yang haid mungkin. Bisa terjadi Pak? Bisa 9 tahun. Baik, selanjutnya apalagi pada yang dapat membatalkan pahala, yang dapat membatalkan puasa. Nah, baik anak-anak, yang keempat yang dapat membatalkan puasa kita yaitu nifas. Nifas ini yaitu darah kotor yang keluar dari rahim ibu yang telah melahirkan. Biasanya jarak atau batasan nifas ini adalah 40 hari. Maka jika terjadi nifas tersebut maka kita boleh untuk meninggalkan puasa, tetapi harus mengkodok di puasa atau di bulan yang lainnya. Ini saja. Jadi seperti itu ya anak-anak.
Ingat ya, ini nipas bukan kapas. Kalau kapas itu yang putih, tapi kalau nipas itu adalah masa-masa setelah melahirkan. Baik, selanjutnya apalagi yang dapat membatalkan puasa, Pak Den? Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa yaitu gila atau hilang ingatan atau hilang. Sebentar, Pak Den. Lihat gilanya jangan ke sini, tapi ke kamera saja, Pak Den. Baik, Pak Denny, mungkin gila yang dimaksud di sini adalah gila yang ada penyebabnya. Mungkin bisa disebutkan contoh-contoh atau penyebab seseorang menjadi gila atau hilang ingatan, Pak Den? Penyebabnya hal itu bisa aja karena depresi. Atau banyak pikiran. Banyak pikiran. Atau juga karena misalkan penyakit semacam epilepsi. Epilepsi atau kalau kata orang Sunda mah sakalor ya, suka ngagerebek tepu-pupu sambil ngabusa ke sini tiap gedeannya. Ya, baik. Itu anak-anak penjelasan dari yang membatalkan puasa. Yang kelima yaitu gila. Selanjutnya masih ada Pak Dan yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan puasa? Ya, masih ada. Ya, enggak Pak Dan? Baik anak, yang selanjutnya berarti yang keenam ya, yaitu yang membatalkan puasa yaitu murtad. Murtad itu artinya keluar daripada ajaran Islam atau keluar daripada agama Islam. Di sini murtad terbagi menjadi 3 bagian. Ada murtad ucapan, ada murtad itikad, ada juga murtad perbuatan. Contoh murtad ucapan, misalkan kita disuruh sholat sama ibu, hei kamu sekarang udah waktunya sholat, sekarang sholat zuhur. Katanya nanti aja besok lagi, soalnya besok juga zuhur ada lagi. Nah dengan perkataan itu pun dia sudah termasuk murtad. Atau misalkan dia dengan ucapannya dia tidak yakin, saya mah tidak yakin adanya Allah, saya tidak yakin adanya malaikat, atau saya yakin bahwa nanti ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah itu termasuk murtad ucapan. Adapun murtad itikad yaitu dalam hati, dia udah meyakini pisan. Tadi dalam ucapan ini yakin bahwa Allah itu bukan satu, ada 2 Allah itu misalkan. Atau malaikat, misalkan saya tidak yakin bahwa ada malaikat pencatat amal baik atau pencatat amal buruk atau yang lainnya. Itu termasuk murtad itikad. Dan terakhir adalah murtad perbuatan, misalkan dengan syirik. Nah kita membawa sajen ke pohon supaya kita minta kaya, atau kita minta pintar, atau kita minta rezeki yang banyak, atau minta kepada gunung, ataupun juga menyembelih untuk dikurbankan ke laut supaya lautnya tidak banjir atau tsunami dan lain sebagainya, banyak lah. Nah itu termasuk murtad. Nah itu bisa membatalkan puasa. Luar biasa sekali. Tepuk tangan anak-anak untuk Pak Dadan. Walaupun beliau ini secara fisik kelihatan agak mungil, tapi keilmuannya luar biasa. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa masih adakah Pak Denny? Ada Pak Den. Apalagi Pak Den? Jadi keluarnya mani dengan sengaja. Keluarnya mani dengan disengaja. Mungkin Pak Den bisa sedikit dijelaskan agar anak-anak di rumah bisa memahami. Jadi keluarnya mani dari jakar karena mungkin ada rangsangan. Jadi sengaja dia mungkin nonton film yang menjadikan dia merangsang dan keluarnya mani tersebut dari jakar. Ya mungkin itu anak-anak ya, salah satu contohnya. Masih ada contoh yang lain Pak Den atau cukup saja satu? Cukup Pak Den. Ya, mungkin nanti anak-anak di rumah bisa lebih menggali lagi ya bersama orang tua dan juga mungkin dengan bapak ibu gurunya di pengajian. Selanjutnya, masih adakah Pak Dan yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan ini? Oh ya, masih ada. Yaitu yang ke-8, bersetubuhnya suami istri di siang hari. Kalau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan jima. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak. Demikian pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Dadan. Tapi sebelum kita undur diri, saya akan sedikit memaparkan bahwasannya yang kita bahas di sini adalah ilmu fikih, yang mana di dalam ilmu fikih tersebut tentunya ada perbedaan-perbedaan pendapat.
Tugas kita adalah saling menghargai, saling bertoleransi ketika ada hal yang tidak sependapat dengan kita. Ini yang dinamakan tasamuh, dan kalian harus tanamkan itu di lubuk hati kalian yang paling dalam, agar kalian tumbuh menjadi orang yang tidak fanatik, akan tetapi kalian tumbuh menjadi orang yang bertoleransi dan juga saling menghargai terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Denny, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi anak-anak di rumah. Amin. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pantun Pak Den? Kalaulah ada jarum yang patah, Ya. jangan disimpan di dalam peti. Terus? Kalaulah dari kami banyak yang salah, Ya. tong dilaporkan ke polisi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.